wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sama seperti biasa ya. Kalau saya sampaikan pagi, jawabnya nanti pagi ya, supaya semangat. Saya ulang ya. Selamat pagi. Bagus, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita, ya kan ya? Pertemuan perdana kita biasanya untuk nanti ke depan ada baiknya kalau kita saling mengenal satu sama lainnya, ya. Ada pepatah lama yang semua kita mengetahui. Kalau bahasa Sundanya, la mahabba bila ta'aruf, wala ta'aruf bila alaka, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa, Bapak Ibu? Tak kenal maka tak ta'aruf, ya. Jadi tak kenal maka tak sayang katanya. Udah lama kenal tetap nggak disayang. Baik, perkenalkan, saya Samsudin. Tapi kalau agak aneh disebutnya, nanti panggil saja Mr. Sam biar agak keren sedikit. So you may call me Mr. Sam. Saya dari LPK Fantastic English Center Kendari, Sulawesi Tenggara. Sepanjang pelatihan ke depan kita akan sering melakukan komunikasi, sehingga nomor HP saya yang bisa dihubungi adalah 0813 4162 8585. Nanti juga akan ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan dan biasanya dikirim via email. Jadi email saya boleh dicatat fantasticsultra@gmail.com. Dan supaya adil, saya juga ingin mengecek nama Bapak Ibu sekalian ya, karena ini pertemuan perdana. Jadi saya sudah punya daftar hadirnya, tapi belum kenal mana orangnya ya. Yang pertama ada yang Pak Haji, mana Pak Haji? Oh, Pak Haji yang ini ya, yang ganteng ya. Terus Ibu Revita yang mana? Oh, Ibu Revita yang cantik. Ya. Terus ada lagi Pak Hasan. Ya, Pak. Yang gagah. Bajunya keren. Dan terima kasih. Yang keempat adalah Ibu Ayi. Yang mana Ibu Ayi? Lengkap semua ya, cantik dan ganteng semuanya. Baik, Bapak Ibu sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya, baik. Kalau saya menampilkan gambar ini, kira-kira kalau diberikan satu kata apa yang bisa disampaikan mengenai gambar ini? Satu kata aja. Ada yang bisa? Teknologi, apalagi? Think. Apalagi? Apa Ibu? Ayo. Mimpi. Ada lagi? Mimpi atau masa depan. Jadi gambarannya ada isi-isi kepala orang ini yang saling terhubung satu sama lain ya. Ada bola dunia dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa tools yang ada di dalam. Kalau diterjemahkan dalam satu kata, ini adalah komunikasi ya. Komunikasi. Nanti kita akan bahas tentang pengertian komunikasi. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini adalah proses komunikasi ya. Jadi ini sedang terjalin komunikasi. Saya mau tanya, kira-kira komunikasi itu bisa terjadi di mana saja? Dimanapun ya, dimanapun. Bentuknya gimana aja? Verbal? Wah, udah pintar-pintar semuanya ya. Kayaknya kita nggak perlu lanjut lagi deh Pak, Ibu ya. Lanjut ya. Iya, karena komunikasi itu memang ranahnya luas sekali ya, sangat luas. Bahkan sekedar gambar ini adalah salah satu media komunikasi. Ini saya sudah berkomunikasi. Tersenyum adalah komunikasi. Bahkan kalau kita melihat orang yang seperti ini, sebenarnya dia sedang berkomunikasi. Jadi sangat luas ya, komunikasi itu luas dan sangat menarik jika dibahas. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan fokus ke cara melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan. Kenapa? Karena kita ini sementara mengikuti pelatihan kepemanduan wisata.
Jadi judul ini diambil dan dikembangkan dari kode PAR UJ 01001.01. Ini pengembangannya menjadi cara melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan. Apa tujuannya? Nah, supaya kita semangat belajar, kita harus tahu tujuannya. Sehingga setelah selesai kegiatan ini, maka peserta diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan kolega kerja dan pelanggan secara terbuka, profesional, dan ramah sesuai SOP ya. Di season plan-nya ada sesuai SOP. Kemudian tentunya manfaatnya bisa menjadi bekal buat kita sebagai tour guide untuk bisa melakukan komunikasi, karena sepanjang kita melakukan tugas sebagai tour guide, kita akan terus melakukan fungsi-fungsi komunikasi. Supaya bisa lebih fokus lagi Bapak Ibu, please pay attention to me. Attention please, bisa? Baik, terima kasih ya. Jadi ada aturannya. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kenapa saya merapikan kabel-kabelnya dan lain-lainnya, itu karena kita mengutamakan keselamatan ya, keselamatan. Jadi perlu nanti Bapak Ibu jika ada keperluan ke toilet, boleh angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera, minta izin ke belakang ya, ada di belakang sana depan musola. Kemudian karena ini ruangan ber-AC dan memang rokok juga tidak baik buat kesehatan kata pembungkus rokoknya, ini di sini nggak boleh ya merokok ya. Dan mudah-mudahan sepanjang presentasi saya tidak ada yang tidur ya, kita nggak boleh tidur, dan HP di silent ya, HP di silent. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah jika terjadi apa-apa di ruangan ini, nanti kita boleh berkumpul di assembly point yang ada di parkiran depan lobi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kita akan berbicara tentang komunikasi ya. Tentu kita harus tahu dulu apa pengertian komunikasi itu. Bapak Ibu sekalian, apa? Boleh dibantu? Komunikasi. Penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sama ya? Wah, kayaknya isi kepalanya sama semua ya, Bu. Baik, baguslah ya. Nah, salah satu yang gimana? Karena kita sudah berkomunikasi. Nah, iya ya, itulah asiknya komunikasi, Pak. Iya, menyamakan persepsi. Nah, jadi kalau ditarik salah satu pengertian, maka kita bisa mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pengiriman. Jadi ada mengirim dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih sehingga bisa dipahami dengan ya. Sehingga kalau berdasar dari pengertian itu, maka kita sudah tahu dong ya syarat-syarat proses komunikasi. Ya, kira-kira syarat apa yang Bapak Ibu kita bisa tahu dari pengertian tadi? Syarat yang pertama apa? Syarat komunikasi tadi ada? Ada? Salah satunya ya, tapi yang pertama adalah komunikatornya dulu ya. Komunikatornya dulu atau sumbernya dulu ya. Sumber ini atau komunikator ini membawa apa Bapak Ibu? Membawa berita atau pesan atau informasi ya. Menggunakan apa? Media. Menggunakan media atau saluran ya. Kepada siapa Bapak Ibu? Komunikan atau penerima pesan. Akhirnya yang terjadi adalah adanya komunikasi yang berupa respon atau umpan balik. Tetapi poinnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator itu haruslah juga sama dengan pesan yang diterima oleh komunikan. Jadi harus sama, baru nanti terjadi komunikasi antara yang baik antara komunikator dengan komunikan. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali yang tadi pengertian komunikasi itu apa tadi Bapak Ibu ya? Penyampaian pesan yang dilakukan dua orang atau lebih. Oke. Baik visual maupun visual. Baiklah. Yang terakhir kita bahas tentang proses penyampaian informasi. Pertama dari mana Bapak Ibu? Komunikator membawa apa? Pesan melalui media kepada komunikan. Akhirnya hasilnya ada respon berbalik. Wah, luar biasa. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis informasi.
Sebenarnya ada banyak jenis informasi Bapak Ibu ya. Hanya karena waktunya sehingga kita mengambil salah satunya saja. Jadi kita akan membahas tentang informasi, jenis informasi berdasarkan cara penyampaiannya. Tadi Pak Hasan sudah menyampaikan ya, ada namanya komunikasi verbal atau komunikasi lisan ya, komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu kayak kita ini ya, ya kayak kita ini langsung komunikasi langsung. Tapi ada juga yang tidak langsung. Dan sering terjadi di ruangan ini sering ya, tiba-tiba ada telepon masuk dan kita mengangkat, terjadi komunikasi, tetapi tak langsung melalui media HP ya. Bapak Ibu, ini ada yang sambil melihat laptopnya, nggak apa-apa, itu juga proses komunikasi, nggak apa-apa ya. Tapi poin yang saya sampaikan bisa ya? Bisa, baik. Oke. Yang kedua jenis dari komunikasi itu adalah nonverbal, ya nonverbal. Jadi seperti yang tadi saya tuliskan ini juga adalah salah satu dari jenis komunikasi bentuk nonverbal ya. Ada nonverbal seperti isyarat, bahasa tubuh ya. Misalkan kalau biasanya kalau komunikasi verbal dengan nonverbal dikawinkan lebih kuat. Contoh, misalnya saya berpidato, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ada gesturnya juga dan ada lisannya, jadi semakin menguatkan. Jadi ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, ya. Bahkan ini pun yang tadi ini sudah bermakna ya disampaikan. Kedipan mata sudah bermakna semuanya ya. Baik, kita lanjut. Ada prinsip yang harus kita anut khususnya bagi pemandu wisata. Yang pertama adalah apa, Bapak Ibu? Terbuka. Terbuka itu gimana? Open minded. Gimana? Terbuka. Benar, jadi tidak ada rahasia, tidak ada dusta, tidak ada ditutup-tutupi, gitu ya Bapak Ibu ya? Iya, itu namanya terbuka. Yang kedua adalah profesional ya, kita tetap harus profesional. Misalkan saat menggaib, ternyata diantaranya adalah orang sahabat kita, baik kita ya, atau keluarga kita harus memperlakukan sama terhadap yang lain, harus profesional. Dan yang terakhir adalah harus ramah. Iya, ramah. Biasanya salah satu ciri ramah itu adalah senyum. Iya, banyak-banyak senyum. Senyum juga adalah sedekah. Ya, yang penting ikhlas. Tujuannya supaya lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, agar kita bisa saling berkomunikasi dan berterima satu sama lain. Itu Bapak Ibu ya. Jadi prinsip-prinsip yang harus kita anut apa Bapak Ibu? Yang pertama terbuka. Yang kedua profesional. Yang ketiga adalah ramah. Mantap. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Jadi kalau kita mau menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini adalah ternyata komunikasi itu adalah apa? Proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih, disampaikan dengan mudah agar dipahami dengan mudah, baik melalui verbal maupun non-verbal. Mohon dibantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah paham semua ya? Baiklah. Sebenarnya kalau begini mah kita akan enteng melakukan tugas berikutnya. Saya ada beberapa pertanyaan karena dari tadi nggak ada yang mau nanya ya. Diberikan kesempatan bertanya, ada jelas semua. Baik, sekarang mau melihat apa benar yang disampaikan tadi, tersave atau lewat begitu saja ya. Ada yang bisa menyampaikan apa itu komunikasi? Angkat tangan. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Komunikasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang dalam penyampaian informasi baik secara verbal maupun non verbal. Mantap. Ada yang bisa menyebutkan jenis lain dari komunikasi? Tadi sudah disebutkan verbal, non verbal. Ada lagi? Ada yang ini langsung. Ada langsung dan tidak komunikasi langsung dan tidak langsung. Ada yang bisa memberikan contoh komunikasi tak langsung? Iya,
Surat via Ya. email atau Macam-macam. apa tadi contohnya? Bisa menggunakan handphone ya. Baiklah, ternyata memang benar ya. Pantas tadi nggak bertanya apa-apa, ternyata memang udah paham semua. Tetapi Bapak Ibu, ini supaya kita lebih mantap lagi ya, saya sudah menyiapkan materi evaluasi untuk kita jawab. Tolong dijawab ya, sesuai dengan perhatikan instruksi kerjanya. Jawab nanti. Langsung di sini, Pak. Langsung dijawab di situ ya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Ya, Pak. Ya. Sudah? Oke. Coba. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya harusnya evaluasi ini sedianya akan dijawab, akan saya periksa setelah pulang ya, dan akan kita bahas pertemuan berikutnya. Tetapi secara sekilas udah mantap lah semua ya. Terbukti dari tadi nggak ada yang bertanya karena memang sudah paham semua sepertinya ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kurang lengkap rasanya jika saya tidak memberikan oleh-oleh ya. Dan supaya lebih padat isi kepala kita, saya ingin Bapak Ibu menuliskan jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Jadi yang dicatat adalah menurut perilakunya. Boleh dikutip dari berbagai sumber dan sumbernya harus ditulis. Ditulis, diketik di atas lembar kertas A4, dikirim via WA atau melalui email yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu ya. Jelas tugasnya? Jelas ya? Baik. Ya. Di kertas A4 tapi dikirim lewat. Di foto ya. Ya, terima kasih. Boleh di foto, boleh di filenya boleh dikirim ya. Boleh file, boleh foto, boleh juga di email ya. Jadi benar nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Jelas ya? Baik Bapak Ibu. Dan kalau tidak ada lagi, sebelum kita tutup, saya ingin dibantu Bapak Ibu membereskan kelasnya, kertas-kertas yang nggak dipakai dibuang ke tempatnya, laptop semua dimatikan ya. Saya juga oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan terus bertemu di kesempatan berikutnya. Doa di awal dan akhir saya percayakan kepada masing-masing ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.